Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladina ikhtarum Ustaz Samson Karyayis di Madrasah Bondowoso Alamit wa Ustaz Gufron kamuallima al-lughat al-arabiyyah wal muallim alladina ikhtaruhum. Alhamdulillah ala man hana ar-rahmat lana jami'an man as-saffa tafasa majmu'ah man salasa tatkun min salasa bada al-awali samani hajj wal jogja sadaqal syai'in minna. Oke teman-teman, pada trip pertama kita mengunjungi seluruh makam wali-wali Allah. Salah satunya adalah Sunan Muria. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat Sunan Muria dimakamkan. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sudina Putri Sunan Ngudung, adik dari Sunan Ngudung, dan Sunan Muria menikah dengan Dewi Roroyono Putri Ki Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sudina dikaruniai anak yang bernama Raden Sari Dices Jangkung atau Waliullah Sunan Landoh. Seperti beberapa tokoh wali songo yang lain, Sunan Muria mengedepankan kelembutan pada saat berdakwah kepada masyarakat luas. Tidak hanya menyebarkan terkait kebaikan Islam, namun juga manfaat Islam dalam kehidupan. Salah satu ciri khas Sunan Muria dalam berdakwah adalah menggunakan kesenian. Semasa berdakwah, Sunan Muria lebih memilih tinggal di daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota. Tempat tinggal beliau terletak di salah satu puncak Gunung Muria yang bernama Colo. Di sana beliau banyak berinteraksi dengan rakyat kecil sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Tempat dakwah yang mulanya berada di sekitar Gunung Muria kemudian diperluas meliputi Tayu, Juwana, Kudus, dan lereng Gunung Muria. Metode digunakan Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam yakni dengan menggunakan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah. Nah, setelah dari makam wali, kita singgah di Candi Borobudur dulu teman-teman. Sebagai info nih teman-teman, Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi Borobudur menggabungkan arsitektur budaya India dengan arsitektur Indonesia. Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti Sailendra dari Kerajaan Mataram kuno, sekitar abad ke-9 Masehi. Candi ini terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Konstruksi ini diperkirakan dimulai pada masa kekuasaan Rakai Panangkaran pada tahun 778 Masehi. Sebagai peninggalan yang berusia lebih dari 1000 tahun, Borobudur ini memiliki nilai sejarah yang sangat besar. Candi ini menunjukkan bukti perkembangan budaya pemerintahan di masa Mataram kuno yang sudah mampu membangun monumen dengan skala yang besar ini. Saat ini perayaan Waisak ini dipusatkan di Candi Borobudur yang merupakan tempat ibadah terbesar agama Buddha di Indonesia. Keraton Yogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 sebagai istana Keraton Yogyakarta yang baru. Akibat perpecahan Mataram Islam dengan adanya perjanjian Giyanti, keraton ini adalah perpecahan dari Keraton Surakarta Hadiningrat dari Mataram Islam Surakarta, sehingga dinasti Mataram diteruskan oleh dua kerajaan yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Yogyakarta mencapai 184 hektar, yakni meliputi seluruh area dalam Ganteng Buluwati, alun-alun lor, alun-alun kidul, Gapula Gladak, dan kompleks Masjid Gede. Sementara luas keraton ini mencapai 13 hektar, walaupun Kesultanan Yogyakarta secara resmi menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1945.
Kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Syukron lakum illa al-musyada. Assalamualaikum.